Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Hai teman-teman, seperti biasa aku akan menemani hari-hari kamu untuk membaca. Semoga bisa menjadi sebuah penghiburan atau menjadi sebuah support untuk kamu, jadi kamu nggak sendirian. Hari ini kita baca-baca lagi. Untuk yang baru bergabung, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya teman-teman. Dukungan kamu sangat berarti. Hari ini kita mau bahas tentang sebuah tema, yaitu terlihat seakan tak peduli, namun sesungguhnya sangat sayang kamu, ya. Yang terlihat seakan tak peduli, namun sesungguhnya sangat sayang dan cinta kamu. Sora akan selalu ngingetin bahwa pembacaan itu untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu nggak mau ribet, Sora aku maunya yang jelas-jelas saja. Silakan pembacaan pribadi, tapi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu energi dari seseorang yang kelihatannya seakan nggak peduli ya, namun sesungguhnya sangat sayang kamu. Ada energi transformation ya. Kalau Sora lihat ya, orang ini itu sedang dalam waktu ya, sedang dalam waktu-waktu di mana begitu banyak hal-hal yang berubah di dalam hidupnya dia ya. Jadi ada energi yang mana ya, hidupnya itu sedang menjalani proses transformasi atau perubahan ya teman-teman. Oke, ada yang mungkin baru mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang yang dicintai, oleh orang yang disayang, atau dia harus melepaskan hal-hal yang dia sayangi gitu ya. Misalnya ya, dia terpaksa harus jual mobil atau motor kesayangannya karena terhalang finansial, harus menjual barang tertentu gitu ya misalnya, atau terpaksa harus pindah kerja, atau terpaksa harus pindah rumah dan sebagainya ya. Jadi mungkin banget orang ini sedang dalam periode yang seperti suka nggak suka, mau nggak mau, dia harus banyak perubahan di dalam hidupnya dia teman-teman ya. Tuh, sehingga orang ini tuh sebenarnya punya banyak sekali stres, banyak sekali beban-beban secara mentalitas yang membawa beban kepada dia ya teman-teman. Sehingga ini membuat dia tuh energinya cenderung, aku bisa bilangnya cenderung draining ya. Karena sebenarnya stres ya, merasa nggak tenang juga karena banyak beban-beban pikiran, mungkin banyak sekali masalah-masalah atau konflik-konflik yang harus ditanggung, namun mungkin belum ketemu jalan keluarnya, atau dia masih dalam struggling untuk nyelesainnya. Namun di sisi yang lain, orang ini punya sebuah koneksi rasa yang sangat kuat sama kamu ya. Ada sebuah koneksi rasa, ada sebuah energi yang terhubung, ada energi saling tarik menarik. Kalian juga mungkin ada beberapa yang mampu untuk bertelepati, dan secara energi batin itu terhubung. Dan kenapa sih? Karena salah satunya memang energi kamu itu membawakan dia kepada energi yang lebih stabil. Kamu juga punya energi yang melindungi, kamu juga punya energi yang menjaga, dan ada di sini energi kenyamanan yang dia rasakan sama kamu. Lalu ada energi seperti apa lagi dari dia? Teman-teman, orang ini sedang berusaha untuk bertahan ya. Jadi kamu bisa lihat ya, secara pikirannya lelah dan capek, secara batin mungkin ada kerinduan sama kamu, namun secara energi orang ini kayak banyak sekali pergesekan ya, dimana banyak situasi-situasi sulit yang dia berusaha untuk bertahan teman-teman ya. Karena situasinya dia lagi nggak baik-baik aja nih, sehingga ya dia harus berusaha teman-teman ya untuk bertahan, dan dia pingin menjadi seseorang yang sanggup dan kuat untuk menjalankan semuanya sendiri. Oke, kita sekarang coba lihat bagaimana situasi finansial dia pada saat ini ya. Kita lihat situasi finansial, keadaan hubungan kalian pada saat ini. Kok finansial? Aku ngomong finansial tanpa sadar karena kartunya memang ngomongin tentang keuangan ya. Jadi sebenarnya hubungan ini kalau Sora lihat sangat bergantung terhadap situasi keuangan ya. Jadi mungkin banget yang menjadi salah satu concern adalah situasi
keuangan, kesiapan secara materi ya, dan itu semua yang membuat hubungan ini bisa stabil atau enggak. Dan mungkin sekali dia sedang bermanifestasi supaya dia bisa mendapatkan finansial yang cukup sehingga segala sesuatunya itu menjadi stabil. Karena banyak dari mereka yang juga mungkin pengeluarannya itu atau finansial itu nggak cuma buat diri sendiri ya, mungkin buat anggota keluarga dan sebagainya. Nah, situasi hubungan kalian penuh dengan impulsif ya. Jadi banyak hal-hal yang komunikasi kalian juga mungkin jadinya emosional, terburu-buru gitu ya. Lalu di sini ada banyak hal-hal yang kalian jadinya belum bicarakan secara menjauh gitu ya. Ada situasi-situasi agresif ya teman-teman. Dan tuh, karena orang ini juga seperti selalu mungkin bukan ngilang ya, tapi seperti mungkin dia itu nggak ada apa, kayak nggak ngasih kabar ke kamu atau ngasih kabar ke kamu lambat. Yang terburuknya memang bisa ngilang, itu terburuknya. Tapi sekarang situasi hubungannya adalah kamu seperti masih penasaran dan masih bingung. Emang apakah memang hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak, atau bagaimana keadaan situasi hubungan ini sebenarnya arahnya kemana? Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dari seseorang yang sangat mungkin banget masih berusaha merencanakan banyak hal. Hubungan ini itu banyak banget menuntut kamu atau menuntut dia untuk beradaptasi dan mengerti ya, untuk mencari situasi-situasi keseimbangan ya. Jadi mungkin banget orang ini salah satu penyeimbangnya itu ada di kamu dan ada di dalam hubungan ini teman-teman. Namun sekarang ada situasi hubungan yang ketika dia ngilang tadi ya, mungkin nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, karena orang ini sedang merefleksikan, sedang berpikir, sedang fokus ya tentang masa depan dia ya. Sehingga ketika dia berefleksi, dia diam pasif ya, seolah-olah dia itu tidak peduli sama kamu. Tapi apakah benar dia tidak peduli dengan kamu? Kita coba lihat energi yang dia rasakan ke kamu. Energi yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, di sini yang sedang dia lakukan hanya dia merasa bahwa hubungan itu sekarang sedang dalam situasi yang berantakan. Dianya sedang berantakan, situasi benar-benar nggak kondusif, dia pun kelabakan untuk dirinya sendiri teman-teman ya. Dan banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang terjadi sama dia ya, masalah yang tiba-tiba datang, situasi yang nggak kondusif ya teman-teman. Dan dia merasa di satu sisi dia bukan gak sayang kamu ya, tapi lebih kepada kayak ada energi kayak dia ada satu keraguan apakah hubungan ini tetap bisa dipertahankan teman-teman ya. Karena dia menyadari aku harus fokus dulu ke arah finansial, harus fokus dulu ke kerjaan ya teman-teman gitu ya, untuk mampu mempertahankan dirinya atau bahkan hubungan teman-teman ya. Sehingga saat ini orang ini memilih lebih banyak diam ya, begitu banyak pertimbangan. Mungkin dia sedang menimbang apakah memang dia lebih baik sama kamu atau memang lebih baik kalian udahan aja ya, atau gimana gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang sedang jadi pertimbangannya dia. Jadi banyak yang berusaha merenung, berpikir, mencari inspirasi, karena di sini hubungan ini penuh dengan ketidakpastian dan kegalauan ya. Itu yang dia tuh takutkan ya teman-teman. Dia merasa bahwa oke, situasi ketika membaik kita bisa sama-sama, tapi untuk membaik ya berapa lama, apa yang akan terjadi ke depannya, semua penuh dengan potensi bisa gagal, bisa lanjut gitu ya. Dan itu yang menjadi kekhawatiran dia ya teman-teman sebenarnya. Jadi ketika dia diam, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia begitu banyak kegalauan teman-teman ya. Karena situasinya kayak benar-benar ya, ini kalau bisa dilewatin bisa, tapi juga mungkin dia nggak tahu berapa lama bisa ngelewatin situasi ini dan sebagainya ya. Tapi bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke kamu ya, dibalik sikapnya yang diam ya teman-teman. Yang pertama, dia itu selalu masih ingat kamu karena kamu itu membawa banyak kebahagiaan, membawa banyak ketenangan, kedamaian, dan kamu memberikan energi rasa nyaman ya. You feel like a home. Kamu tuh seperti rumahnya dia, tempat dia bisa mengadu, tempat dia bisa cerita segalanya, tempat dia bisa bermanja-manja ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini,
ada energi kenyamanan itu yang sangat kuat. Ya. Hanya kalau Sora lihat, dia menyadari ya, kalau ada masalah-masalah dari tindakan atau mungkin pilihan dia sebelumnya, atau ada apa yang terjadi sebelumnya yang membuat dia tuh kayak ya udah, aku harus kelarin dulu masalah ini gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga kayak masih mungkin ya terbayang-bayang dengan hal di masa lalu yang mungkin belum selesai ya. Jadi kayak orang ini belum move on. Mungkin orang ini sebelumnya pernah berhasil, pernah sukses, hidupnya pernah enak, tapi sekarang mesti menjalani seperti ini ya. Dan kenapa sebenarnya dia diem aja? Itu bukan karena dia nggak sayang kamu, tapi lebih kepada dia juga menyadari sebenarnya ya, apalagi sekarang situasinya, dia itu benar-benar nggak stabil, dia nggak baik-baik aja ya. Dan dia seperti tidak bisa memberikan kamu apa yang layak kamu dapatkan, atau dia tidak bisa memberikan kamu apa yang layak kamu terima ya. Misalnya kayak hubungan yang stabil, mungkin dia juga pengen jadi providing yang menyediakan gitu loh ya. Tapi kalau dia laki-laki itu mental menafkahi gitu ya. Sekarang sedangkan dia belum bisa. Jadi di satu sisi dia menyadari ya, apakah aku sebaiknya melepaskan kamu gitu ya, karena kamu layak dapat yang lebih baik. Tuh, orang ini sebenarnya sudah bersiap untuk transformasi teman-teman, tapi ini semua juga masih berproses growth di sana ya. Orang ini sebenarnya masih belajar untuk bisa move on, yang tadi Sora udah bilang ya, karena banyak hal-hal yang dia belum bisa terima terjadi sama hidupnya. Mungkin kegagalan dalam usaha ya, harus diberhentikan dari pekerjaan. Orang ini masih begitu menyimpan perasaan unek-unek teman-teman, yang begitu banyak. Mungkin ada energi kerinduan, energi butuh akan kamu, tapi intinya banyak hal yang masih belum dia ungkap dan dia rahasiakan dari kamu. Oke? Dan orang ini sekarang merasa hilang arah. Dia bingung harus gimana, bingung sama hidupnya sendiri. Terus juga dia bingung arahnya ke dalam hubungan bersama dengan kamu. Apa yang harus dia sampaikan ke kamu kalau kejelasan belum ada, gitu ya. Kalau planning yang nyata itu belum ada, gitu ya. Dan gimana kalau nanti hidupnya dia ke depannya masih terus gagal. Itu semua membayangi dia teman-teman. Ya. Dia sangat rindu dan kangen untuk kalian tuh bisa pergi sama-sama. Mungkin kalian pernah liburan bareng, pergi ke satu tempat bareng. Ini kalau Sora lihat, dia tuh berharap banget bisa ketemu sama kamu. Ya, menghabiskan waktu. Dan sebenarnya di balik sikap diamnya, kamu tuh sebenarnya dia merasa kamu adalah miliknya dia. Ya. Dan di sini dia itu tidak mau melepaskan kamu sebenarnya. Ya, di sini ada energi dia merasa dia memiliki kamu. Dia itu masih mendengarkan lagu-lagu yang menghubungkan kalian, mengingatkan soal kalian, mengingatkan soal kamu. Jadi ini adalah energi seseorang yang sebenarnya tahu bahwa dia mungkin layak, dia harusnya move on, tapi belum bisa move on. Tuh, nyambung kan? Focus on money, nyambung ke sini kan? Bahwa sebenarnya orang ini masih fokus banget ke arah mencari finansial, membangun keuangan. Karena itu yang jadi prioritas. Karena dia menyadari kalau aku bisa mempertahankan keadaan aku, situasinya bisa lebih kondusif, hubungan kita juga pasti berefek gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, orang ini menyadari bahwa pada saat ini mungkin banget prioritasnya harus ke masalah finansial dulu. Selain itu, dia di sini merasakan father wounds ya. Jadi di sini mungkin sekali dia besar dengan sosok tanpa ayah ya, atau ayahnya itu tidak berfungsi atau tidak berjalan sesuai atau semestinya seorang ayah ya. Jadi hubungan dia sama ayahnya juga sulit ya, teman-teman. Dan itu juga yang mungkin membuat dia susah untuk menjadi tegas, belajar menjadi seorang gentleman atau gentlewati ya. Dan pastinya yang dia rasakan sekarang adalah memang bukan waktunya yang sekarang ya. Karena memang terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak tugas, terlalu banyak hal yang harus dipikirin gitu ya. Dia merasa ini bukan waktu yang tepat ya.
Tapi bukan berarti dia tidak sayang kamu ketika diem, karena dia menyadari bahwa dia belum kelar dengan dirinya. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini masih hilang arah dan dia masih harus fokus terhadap finansialnya dia, ya. Tapi di satu sisi kamu tuh sebenarnya adalah yang terbaik buat dia, perfections, ya. Jadi sebenarnya ini adalah energi dari seseorang yang sangat merasa kamu adalah pasangan yang paling tepat buat dia sebenarnya, ya. Makanya sebenarnya di balik sikap diamnya dia sangat sayang kamu kan. Oke. Banyak hal-hal yang belum kelar di antara kalian. Mungkin masih ada unek-unek, masih ada hal yang belum tersampaikan gitu ya. Hanya kalau Sora di sini dia insecure. Mungkin banget ngadepin kamu tuh masih butuh sebuah keberanian karena dirinya itu belum selesai. Itu loh dengan masalahnya. Dia sekarang benar-benar galau. Ya, dia penuh dengan energi kegalauan ya, tadi udah di sana ya. Dan di sini ada yang energinya sangat bersedih. Ya, kenapa? Ada yang mungkin menangis dan sebagainya. Karena dia sering banget mengingat soal kamu terakhiran ini. Dia berharap segera, as soon as possible, segera setelah dia sudah bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dia, ya, situasi lebih kondusif, dia sangat-sangat ingin berkomunikasi sama kamu lagi, ya. Karena memang energi di antara kalian ini adalah energi twin flame atau api kembar yang kuat, ya. Makanya hubungan ini dinamikanya juga dinamika yang naik turun, ya, banyak sekali ceritanya, ya. Tapi yang pastinya kamu adalah orang yang paling dia favoritkan. Kamu jadi salah satu orang yang paling dia suka, ya, karena kamu menyenangkan, kamu mungkin lucu, kamu mungkin pengertian. Jadi kalau dia belum menghubungi, itu lebih karena dia belum siap ya teman-teman. Maaf, aku salah ambil kartu. Oke, kita coba lihat ya. Energi dari seseorang ini, apa yang dia inginkan sama relationship ini ya. Kenapa dia memilih diam? Karena dia sedang fokus. Teman-teman jelas ya, orang ini menginginkan seriusin kamu ya, ke arah pernikahan ya. Jadi makanya karena fokus dia pernikahan, ya benar-benar target dia itu besar dan harus fokus gitu loh teman-teman ya. Dan kalau di sini kalian sudah menikah, berarti yang dia inginkan jelas untuk mempertahankan pernikahan kalian ya. Tuh. Bahkan ada beberapa yang mungkin dia juga lagi fokus, mungkin bangun bisnis sama temennya atau bantu-bantu temennya untuk tambahin finansial dia ya teman-teman. Karena kalau Sora di sini dia itu sangat merasa dia perlu dibantu dan ditolong ya. Hanya dia menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan situasi dan keadaan. Energi dari alam semesta ini lebih besar daripada energi kita manusia, ya. Jadi, dia cuma bisa berharap bahwa tidak bisa dipaksakan situasinya sekarang. Dia juga berharap kamu mau mengerti untuk tidak memaksakan situasi sekarang dan nanti akan terbuka jalannya pelan-pelan. Yang pasti dia berharap kamu mau memaafkan dia, ya. Dia juga sadar dia banyak salah sama kamu dan dia juga masih berusaha belajar untuk mengerti kamu. Karena pada akhirnya orang ini tuh akan selalu datang lagi teman-teman ke kamu ya, attraction. Jadi sejauh apapun kamu pergi, dia akan selalu kembali ke kamu teman-teman. Karena memang ada energi koneksi yang kuat tuh. Secara pemikiran kalian juga cocok, kalian sejalan. Tidak bisa ada orang lain yang bisa dibandingin sama kamu, ya. Tidak ada, karena kamu sangat-sangat spesial buat dia. Oke. Tuh. Yang ini menikah, yang ini punya anak. Jadi memang jelas tujuan akhirnya adalah dia pingin untuk menikahi kamu. Makanya modalnya dan fokusnya harus penuh. Lalu nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, pikirkanlah ya teman-teman, untuk kamu bisa berpikir dulu ya dengan logika kamu ya teman-teman, analisa situasi dan keadaan menurut pendapatmu. Tapi yang pastinya kamu harus tetap menjalankan rencana kamu sendiri pun terus ke depan ya teman-teman. Dan yang bisa kamu lakukan adalah kalau kamu masih mau sama orang ini, kamu bermurah hati ya untuk mengerti tindakannya dia, mengerti dan menyupport dia secara doa, secara energi. Kalau kamu bisa menyupport secara finansial itu yang terbaik. Tapi kalaupun tidak, kamu bisa menyupport dia dengan energi finansial yang kamu doakan, kamu manifestasikan hubungan ini tetap bisa jalan. Itu yang bisa kamu lakukan teman-teman. Ya, bermeditasi untuk supaya selalu energinya positif ya.
Karena memang hubungan ini, kalau kamu masih mau tetap jalan, memang butuh sebuah kekuatan, butuh sebuah kesabaran, butuh sebuah keberanian gitu ya. Karena memang tidak mudah, intinya seperti itu. Kita akan coba lihat ya astrologi yang terungkap di sini ya. Ada Aries ya, ini cukup dominan. Aries, Scorpio, Sagittarius, terus ada Leo. Nah itu yang salah satu paling terkuat ya, dan sisanya nih banyak swords ya, banyak pemikiran, banyak pertimbangan. Libra, Aquarius, dan Gemini. Teman-teman cek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, lihat potensi, atau kamu mau lihat data bagaimana kehidupannya seseorang gitu ya. Lalu teman-teman juga di sini bisa baca tarot, khususnya untuk kamu yang kepingin untuk tahu detail, kamu bisa baca tarot seperti di channel YouTube ini. Sora bikinkan video, jadi kamu bisa lihat kartunya dengan jelas ya. Atau kamu pingin belajar tarot sendiri ya, Sora juga ada murid-murid ya, belajar sendiri. Jadi sehingga kamu nanti juga bisa bahkan menolong orang lain, bukan cuma diri kamu sendiri ya. Untuk yang mau-mau aja. Oke. Wow. GMZALWOOMDCMAYYJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa ya, Sora tunggu bookingnya dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.